artinya? Sembah kita untuk apa? Salam kepada Bapak Ibu semua. Ya. Burang nurak, burang nuri, malenga-lenggok di tepa matang. Sungguh senang hati kami mencari rombongan dan Allah. Terima kasih. Pandan berandam jojorami, kayu talatak di pagu. Jawe salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kunjungan Bapak Ibu kita semua sudah berada di Rumah Gadang. Gadang kan artinya besar. Rumah Gadang didirikan tanggal 8 bulan 8 tahun 1988. 8 semua. 8 semua yang mendirikan almarhum Bapak Bustani Arifin, putra daerah Kota Parangpanjang. Jadi ucapan terima kasih beliau kepada tanah kelahiran dibuatlah pusat dokumentasi ini. Jadi kita pusat dokumentasi ini sebenarnya berbentuk perpustakaan Bapak Ibu. Kenapa tercetus ide oleh almarhum Pak Bustani Arifin mendirikan pusat dokumentasi ini? Karena sebelum ini orang Minang untuk mempelajari adat sendiri membutuhkan waktu dan biaya sangat besar. Karena literatur mengenai adat Minangkabau banyak di Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional Jakarta, juga di Leiden Belanda. Makanya almarhum kumpulkan literaturnya, wadahnya didirikan di Parangpanjang sebagai tanah kelahiran beliau. Tapi rumah gadang di Minangkabau ada dua tipe rumah gadang. Kalau rumah gadang kita bertingkat kita sebut dengan anjungan. Satu lagi tipe rumah gadang yang dijadikan kantor di ujung sana, dia situ rumah gadangnya rata, tidak punya anjungan seperti ini. Rumah gadang punya anjungan ini dari suku Koto dan Piliang. Rumah gadang yang rata dari suku Bodi dan Caniago. Jadi kita kelara 1, 2, Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Itu suku yang besar yang 4. Yang lain itu pecahan. Ada Sikumbang, Jambak, Pisang, banyaklah nama suku, sekarang ada 46 suku. Koto Piliang sistem pemerintahan otokrasi dalam rumah gadang, pun di Caniago lebih demokrasi. Untuk kehidupan dalam rumah gadang juga, satu kamar rumah gadang dihuni untuk satu keluarga. Jadi banyak keluarga yang tinggal di rumah gadang, seperti rumah kita ini, ruangan ada 9, berarti kamar ada 8. Karena ruangan ke tengah itu jalan ke dapur. Wilayah satu keluarga di depan kamar sampai ke depan batas dengan tiang ini. Jadi misalnya kalau keluarga ini menerima tamu, datang ipar bertamu, tidak boleh keluarga ini menjamu tamu di sebelah sini. Jamu tamu di wilayah kita masing-masing. Gitu. Jadi jumlah ruang itu harus ganjil, 3, 5, 7, 9 ada 11. Kenapa harus ganjil? Supaya seimbang jumlah kamar kiri dan kanan, karena tetap ruang ke tengah jalan ke dapur. Jumlah ruangan melambangkan status sosial satu kaum. Kita lihat ukuran kamar kecil, yang dalam kamar cuma ayah, ibu dan anak yang masih balita. Anak laki-laki di Minangkabau dulu umur 10 tahun bukan tidur di rumah gadang. Anak laki-laki tidur di surau. Belajar. Musola. Belajar di surau. Astagfirullahaladzim. Di surau lah anak laki belajar agama, belajar adat, belajar silat. Rumah gadang cuma untuk makan, tukar pakaian, siang bantu orang tua ke sawah, malam tidur ke surau. Ya kenapa anak laki belajar di surau? Karena yang mendapat pendidikan dulu cuma orang punya duit. Sekolah sampai ke kampung-kampung. Supaya kamu jangan bodoh di surau dan belajar. Tiap suku atau kaum punya surau, pengawasan anak laki tetap dari rumah gadang dan diawasi oleh kaumnya sendiri. Tapi kalau anak gadis dapat kamar di anjungan sebelah ini, anjungan ditutup dikasih tirai. Semua anak gadis yang tinggal mengadang kumpul di sini. Di sinilah aktivitas anak gadis menyulam, merendah, ini di atas ini. Tapi kalau anjungan di sebelah sana digunakan untuk duduknya para datu atau pimpinan. Karena dalam rumah ini sistem pemerintahan otokrasi, jadi misalnya ada musyawarah mufakat, datu duduk di atas, kemenakan duduk di bawah. Maka pepatah adatnya berbunyi, bajanjang naik, batanggu turun, bertingkat-tingkat. Tapi rumah gadang di Caniago rumah rata, ada musyawarah mufakat, datuk dengan kemenakan duduk di lantai yang sama. Maka pepatah adatnya berbunyi, duduk samo rendah, tagak samo tinggi, lebih demokrasi. Kamar paling ujung sebagai kamar pengantin. Yang baru menikah rumah gadang untuk perempuan akan tinggal di kamar paling ujung. Ada menikah lagi yang perempuan? Penghuni kamar paling ujung bergeser. Ada menikah lagi juga akan pindah. Ini untuk yang perempuan, karena kita di Minang terjadi pernikahan, suami nanti tinggal di rumah istri. Anak laki-laki rumah gadang menikah nanti keluar, tinggal di rumah istri. Sudah tinggal di kamar paling ujung, keluarga yang paling ujung ini harus siap-siap untuk keluar dari rumah gadang. Karena keluarga itu sudah menggunakan fasilitas yang ada dalam rumah. Tapi yang lama tinggal di rumah gadang, yang ekonomi kurang mampu. Kalau yang kaya, di kamar nomor 2 saja keluarga sudah pindah. Dia buat rumah yang baru, bukan rumah gadang tapi rumah biasa. Karena rumah gadang didirikan atas nama suku, bukan nama keluarga.
ukuran kamar yang kecil memberi isyarat atau kiasan kepada seorang suami atau seorang bapak supaya giat bekerja, buatkan rumah untuk anak istrinya. Disediakan kamarnya besar atau banyak, nanti seorang suami malas cari uang, keenakan tinggal di rumah gadang. Untuk duduk tamu dalam rumah gadang juga diatur. Kalau yang datang itu tamu, dipersilakan duduk itu menghadapnya keluar. Si tuan rumah dia duduk menghadapnya ke dalam. Ada artinya juga. Kalau si tamu dipersilakan duduk menghadap ke dalam, nanti si tamu itu bisa melihat kekurangan-kekurangan yang ada di dalam rumah. Untuk menghindari jangan terjadi perbincangan, si tamu menghadap keluar dan dilihat yang indah saja pemandangan yang terlihat. Keuntungan bagi tuan rumah menghadapnya ke dalam. Ada jamuan makan misalnya dalam acara pernikahan, ada makanan yang kurang di ujung ini. Kita sebagai tuan rumah juga tidak perlu berteriak minta tambah sama orang dapur. Cukup berisyarat ke orang dapur cepat nanti makanan yang kurang. Dapur rumah gadang ini cuma satu, dapurnya panjang, tapi tungku masing keluarga berbeda. Masing keluarga masak sendiri, tidak bersama-sama. Kita lihat lagi rumah gadang kita tiang tidak lurus. Tiang rumah gadang ini mengembang ke atas, jendelanya pada miring begitu bentuk tiang. Konstruksi rumah gadang dibuat seperti ini oleh nenek Mara Minang, ini jauh lebih tahan dari gempa bumi. Karena di daerah kita banyak gunung Merapi, daerah kita rawan dengan gempa. Bagaimana rumah lebih tahan dari gempa? Maka dibuat rumah gadang tidak dipaku, rumah gadang itu sistem pasak. Kalau terjadi gempa atau gonjang, kalau dia miring seperti dia ikut, elastis, fleksibel. Iya, goyang-goyang. Goyang aja. Makanya 2 kali gempa besar tahun 2007 dan 2009 terjadi gempa besar. Rumah gadang tidak ada rusak, rumah dari semen banyak yang runtuh. Makanya ada pepatah adat kita di Minang yang berbunyi, condong nan indah membawa rabah. Dia condong miring, tapi tidak akan rubuh, kokoh rumah gadangnya. Mengenai ukiran juga bukan sekedar kita ukir, ada makna yang terkandung dalam ukiran. Karena falsafah ukiran berbunyi, alam tak kambang jadi guru, cancang kayu jadi ukiran. Kita orang Minang kalau membuat ukiran, berguru kepada alam, berpedoman kepada alam. Cancang kayu jadi ukiran maksudnya kayu yang besar jadikan tiang atau tonggak, tapi cancang kayu yang kecil-kecil bukan dibuang percuma, dapat dimanfaatkan dijadikan ukiran, tak ada yang terbuang, tak ada yang mubazir. Contoh ini nama ukirannya kucing lalu. Kucing tidur. Kucing lagi tidur. Ini sifat tak boleh ditiru ini. Ini sifat orang pemalas, sekedar tidur saja. Kenapa ukiran itu diletakkan dalam rumah gadang? Ini peringatan ini untuk seorang suami dalam keluarga istri. Suami dalam keluarga istri kita orang Minang memanggilnya orang Sumando. Menantu laki-laki atau orang Sumando ini bermacam-macam tabiatnya. Ada orang Sumando minyak mama, ada orang Sumando kacang miang, ada orang Sumando langau hijau, namanya. Ada orang Sumando lapiak buruk. Lapik buru itu paling jelek. Ya. Kalau ingin dihargai di dalam keluarga istri, jadilah orang Sumando minyak mama. Ini jadi panutan dalam keluarga istri. Dapat orang minta pendapat sama dia, rajin bekerja, arif, bijaksana. Tapi jangan jadi orang Sumando kacang miang. Miang itu kan gatal kita jadi. Ini orang Sumando kerjanya membuat keributan saja dalam keluarga istri. Juga jangan jadi orang Sumando langau hijau. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau langau itu lalat kan di tempat yang kotor saja. Perbuatan tidak baik saja yang dikerjakannya. Juga jangan jadi orang Sumando lapiak buruk. Tikar yang sudah rusak, itulah orang Sumando yang pemalas. Kenapa dibilang lapiak buruk? Karena pemalasnya kerjanya tidur saja sampai buruk lapiak jadinya. Sampai rusak. Sampai rusak. Kalau ada orang seperti itu dalam rumah gadang, orang rumah gadang tak akan bicara langsung kepada yang bersangkutan, akan menyindir saja. Jadi kebetulan ada orang Sumando pemalas dalam rumah, ada kucing. Kalau kucing di rumah kan kerjanya tidur saja, kalau lapar cari makan ke dapur. Jadi untuk menyindir kepada orang Sumando lapiak buruk sampai malas, berbicaralah orang rumah gadang kepada kucing sekeras-kerasnya seperti ini. Kucing kulaluk kalaluk saja. Katanya kerjanya tidur saja, menyindir kepada orang Sumando lapiak buruk sampai malas. Gambaran seperti kucing yang lagi tidur. Di pintu atau jendela nama ukirannya si kambang mani. Si kambang mani. Bunga yang indah. Ini melambangkan sikap keramah tamahan orang Minangkabau dalam menyambut tamu. Ada lagi nama ukiran itu itiak pudang patang. Itiak pudang sore. Ini melambangkan keteraturan atau kedisiplinan. Itiak jalan tidak ada yang mengkomandoi, teratur berbaris satu-satu. Juga ada lagi nama ukiran itu pucuk rabuang. Pucuk rebung. Pucuk rebung, pepatah adatnya berbunyi ketik paguno gadang tak pakai. Waktu kecil rebung bisa jadi gulai.
Sudah tua bambu dapat memanfaatkan, buat rumah bisa dari bambu. Maksudnya kita hidup dari kecil sampai tua Bermanfaat. berguna, bermanfaat untuk orang lain. Kita juga lihat lagi Bapak Ibu, kalau kita buat rumah, jendela kita buat keluar, tapi rumah gadang dibuat jendelanya ke dalam. Ada dua keuntungan kalau dibuat jendela seperti ini. Kalau kita buat jendelanya keluar, ukiran cepat rusak kena tipisan hujan dan sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi keamanan. Kalau ada serangan dari luar, kalau jendela di luar kita menutup jendela, kita yang kena dulu. Tapi jendela kita seperti ini kita dorong saja dari dalam, jendela akan tertutup. Kita lihat lagi di depan rumah, ada bangunan kecil di depan rumah, itu namanya rangkiang. Rangkiang itu untuk menyimpan padi. Kita perhatikan bentuk sama, tapi yang membedakan dari jumlah tiangnya. Ada yang tiangnya 4, di sebelah situ tiangnya 6, paling ujung tiangnya 9. Kalau tiangnya 4 paling ujung, nama rangkiang si tinjau lawi, padinya digunakan untuk acara adat. Misalnya ada acara pernikahan di rumah gadang, ambillah padi paling ujung. Tiang 4 agak-agak di tengah, namanya si tenggang lapa. Padi digunakan untuk membantu fakir miskin, juga untuk persediaan di musim paceklik. Di musim padi banyak dimakan tikus, ada persediaan padi. Ada orang minta bantuan, kita ambil padi di situ. Kalau tiangnya 6 namanya si bayau, padinya digunakan untuk makanan sehari-hari penghuni rumah gadang. Paling ujung tiangnya 9, nama rangkiang harimau penghuni koto. Padinya digunakan untuk pembangunan di kampung. Misalnya di kampung orang buat fasilitas umum, buat jalan, buat masjid, buat irigasi. Ambil padi situ kita jual. Hasil penjualan padi bantu untuk pembangunan. Jauh letak rangkiang dari rumah gadang ada artinya juga. Kalau terjadi kebakaran di rumah gadang, orang rumah gadang tidak akan kelaparan. Padi masih terselamatkan. Mengambil padinya juga pakai tangga, siap disimpan atau mengambil padi, tangga nanti simpannya di bawah kolong rumah gadang. Diletakkan tangga di situ, habis nanti dicuri orang, tidak aman nanti untuk anak-anak. Banyak jadi pertanyaan bagi kita orang Minang, katanya kenapa di Minang? Pembagian harta untuk yang perempuan katanya lebih banyak dari yang laki-laki. Kita di Minang, pembagian harta itu ada dua. Pertama harta pusaka tinggi, yang kedua harta pusaka rendah. Yang dimaksud harta pusaka tinggi, harta yang secara turun-temurun dari nenek moyang kita, contoh rumah gadang, sawah dan ladang, ini milik suku, milik kaum, milik bersama. Secara turun-temurun harta untuk yang perempuan. Cuma harta itu hak pakai, bukan hak milik. Tidak boleh dijual, cuma boleh digadaikan. Tapi untuk menggadai, syaratnya juga sangat ketat. Boleh gadaikan harta pusaka tinggi. Syarat pertama yaitu rumah gadang katirisan. Maksudnya rumah gadang banyak rusak, kita tak punya uang untuk memperbaiki rumah gadang. Ada sawah seperti pusaka tinggi, boleh gadaikan sawah untuk memperbaiki rumah gadang. Ini sebenarnya juga untuk mempersulit kita mengadai. Masa kita sudah tinggal rumah gadang tidak bayar, free, rumah rusak kita gadaikan harta, kan malu juga kita jadinya. Yang kedua syaratnya yaitu mayit tabuju dalam rumah. Ada kematian tapi kita tak punya uang untuk cara penyegrak mayat, boleh gadaikan tak pusaka tinggi untuk penyegrak mayat. Jadi maksudnya seperti ini jadi juga. Apa orang Minang meninggal butuh biaya sangat besar untuk penyegrak mayatnya? Bukan itu. Supaya kita jangan mudah gadai harta pusaka tinggi. Ada yang meninggal rumah gadang, ini kewajiban kita sebagai umat Islam untuk penyegrak mayatnya. Ketiga syaratnya yaitu gadih gadang alun balaki. Ada anak perempuan cukup umur untuk dinikahkan dalam rumah gadang, tapi kita tak punya uang untuk cara perkahwinannya, boleh gadaikan tak pusaka tinggi untuk perkawinan gadis. Sebenarnya juga untuk mempersulit. Malu juga kita kan, acara pernikahan mewah-mewah tapi kita menggadaikan harta, nanti jadi perbincangan atau jadi cemoohan bagi orang nantinya. Tapi kalau kita menggadai juga, bukan juga ke orang lain, kepada yang satu suku dengan kita. Jadi waktu menebus tidak terlalu rumit. Kalau tidak tertebus harta, harta itu tidak akan kemana-mana, masih milik suku juga. Yang kedua, ini harta pusaka rendah, harta pencarian orang tua, pembagiannya sesuai dengan hukum Islam. Hukum faraid, anak laki-laki dapat bagian lebih banyak dari anak perempuan. Tapi anak laki-laki di Minang tidak terlalu mengharap harta dari orang tua. Kenapa begitu? Laki-laki sejak dulu diajarkan mandiri. Umur 10 tahun tidur di surau, dewasa disuruh pergi merantau. Makanya kita orang Minang banyak pergi merantau karena ada pepatah adat yang berbunyi, karatau madang dahulu, babuah babungo balun. Karantau bujang dahulu, di kampung baguno balun. Disuruh anak laki pergi merantau karena belum berguna di kampung. Untuk sekarang ini merantau pertama, lanjutkan dulu pendidikan. Jadi misalnya anak laki mendapat pembagian harta dari orang tua, biasanya anak laki lebih mengutamakan dulu untuk saudari perempuan. Misalkan harta ditinggal orang tua sedikit, saudara perempuan banyak, laki-laki lebih mengutamakan dulu untuk saudara perempuannya. Kalau ditanamkan nanti dalam hati anak laki mengharap harta dari orang tua, nanti anak laki jadi pemalas. Apalagi orang tua kaya, laki-laki berpikir untuk apa kerja keras.
Kalau orang itu meninggal dapat bagian harta lebih banyak dari saudara perempuan. Tapi tidak berhasil yang laki-laki, yang akan membantu itu saudari perempuan. Ikatan kekeluargaan itu sangat erat. Jadi sebenarnya pembagian harta kita ini dalam sistem matrimonial Minangkabau bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Tapi sangat melindungi kaum perempuan. Misalnya sebagai kaum perempuan, suaminya sudah meninggal, tidak punya rumah, berhak tinggal di rumah gadang. Tidak punya pekerjaan, bisa jadi petani atau peladang, data pusaka tinggi. Kaum perempuan akan dilindungi, tak akan tersia-sia. Itulah sedikit menghadap Minangkabau. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Sedih.